Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Faturrahman dan Ibu Aprilia Ria Adisti, maaf nggak hafal lengkapnya, nggak apa-apa ya Bu. Siap. Takut salah. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan RPP saya. RPP saya yaitu temanya agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, subtema agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Adapun KI 3-nya yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Kompetensi dasarnya yaitu memahami agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kemudian indikator pembelajaran yaitu menunjukkan pemahaman tentang agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam dan menghindari perilaku masyarakat Arab sebelum Islam yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menunjukkan pemahaman tentang agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam dan menghindari perilaku masyarakat Arab pra-Islam yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Di sini saya paparkan materinya yaitu agama yang dianut masyarakat sebelum Islam. Kami menggunakan metode pendekatan saintifik, modelnya yaitu direct instruction dan cooperative learning. Dengan menggunakan pengamatan, ceramah, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Saya menggunakan laptop karena maaf Bu, di sekolah saya kemarin belum ada proyektornya, mau pinjam ya enak. Di sini kemarin saya menggunakan media pembelajaran berupa video, kami unggah video di YouTube dan gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Saya bikin gambar yang menarik mungkin supaya mendapatkan perhatian dari peserta didik. Bentuk penilaian yaitu penilaian sikap, menggunakan observasi, jurnal dan penilaian diri yang ada di lampiran. Kemudian penilaian pengetahuan yaitu berupa bentuk tes tulis, pilihan ganda dan uraian. Dan keterampilan yaitu dalam bentuk unjuk kerja, kami bentuk kelompok dan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil ringkasan dari uraian yang dipaparkan sebelumnya. Berikut ini lampiran-lampirannya. Semuanya sudah terpapar semua di sini. Soal-soalnya menggunakan soal yang hot. Pertama, jelaskan apa yang dinamakan dengan ajaran tauhid. Yang kedua, mengapa, diawali dengan kata pertanyaan mengapa. Kemudian untuk keterampilan, kami bentuk beberapa kelompok. Jumlah murid saya ada 16, saya bagi 5 kelompok, dan masing-masing kelompok membuat ringkasan, berdiskusi, dan perwakilan dari kelompok itu nanti mempresentasikan hasil diskusi mereka masing-masing. Kemudian hasilnya nanti saya jumlahkan, dan apabila ada yang perlu diremedi, kami lakukan remedial dan pengayaan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih atas presentasinya Bu Kholila. Untuk mendalami apa yang sudah Ibu presentasikan, saya akan bertanya terkait apa yang sudah Ibu presentasikan ya. Pertama tentang ini Bu, pada saat awal PPG dulu kan Ibu sudah pendalaman materi ya Bu ya, ada berbagai teori belajar yang sudah dipelajari. Nah, menurut Ibu dari berbagai teori tersebut, silahkan bisa dipilih salah satu teori saja yang dipakai oleh Ibu untuk membuat RPP. Dasarnya dari teori belajar apa? Silahkan bisa dijelaskan Ibu. Di sini kami menggunakan namanya nanti yaitu menggunakan direct instruction dan cooperative learning. Itu model atau teori belajar, Bu?
Teori belajarnya menggunakan teori behavioristik ya. Oke, teori behavioristik. Bisa Ibu jelaskan teori behavioristik itu yang seperti apa ya, Bu? Teori behavioristik itu bisa didapatkan apabila peserta didik itu sudah sudah menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Misalnya Mengalami seperti dari apa, hasil Bu? proses pembelajaran. Ya, penerapannya di dalam implementasi pembelajaran di kelas seperti apa, Bu? Dengan menggunakan teori behavioristik. Ya. Di kelas ini kami kan memaparkan materi tentang agama dan kepercayaan agama yang dianut oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Di situ kami menjelaskan bentuk-bentuk awal ajaran agama Islam yang awal mulanya adalah agama tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Saya terangkan kepada anak peserta didik bahwa itulah agama yang pertama memang agama tauhid. Kemudian masyarakat Arab melakukan penyimpangan dan saya jelaskan itu adalah agama yang tidak dibenarkan. Dan menjelaskan kepada anak-anak agama yang dibenarkan dalam agama Islam adalah agama yang mengenal tauhid agama Esa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya menerapkan kepada anak-anak bahwa agama yang benar adalah agama yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam amalan-amalan ibadah sholat. Dan alhamdulillah terbukti di sekolah kami memang diadakan bukan praktek pelaksanaan sholat duha tiap hari dan kemudian sholat duhur, dan kami pantau peserta didik kami, mereka terbiasa bahwa itulah kewajiban, bukan karena terpaksa. Oke, terima kasih Bu. Tadi Ibu juga jelaskan bahwa model pendekatan yang dipakai dalam menyusun RPP kan saintifik ya Bu. Modelnya menggunakan, kalau nggak salah tadi model direct instruction dan cooperative learning ya Bu. Iya, Bu. Nah, sekarang coba Ibu jelaskan model direct instruction yang seperti apa dan cooperative learning yang seperti apa. Direct instruction ini yaitu menjelaskan tahap demi tahap sesuai dengan materi yang disampaikan, dan ini saling berhubungan ya, direct instruction dengan cooperative learning. Di sini saya menerapkan sistem kelompok. Kemudian saya memaparkan dengan model tahap demi tahap supaya anak itu mengalir arah pembicaraan dari apa yang kami sampaikan tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, sehingga mereka memahami proses adanya agama yang dianut oleh masyarakat Arab sebelum Islam dan agama yang benar yang harus kita anut sebagai agama Islam sekarang. Dan cooperative learning itu bentuk model pembelajaran yang dibentuk secara dibikin kelompok, dan hasil-hasil masing-masing kelompok kami berikan tugas untuk berdiskusi materi yang kami arahkan tersebut untuk mengelompokkan, misalkan ajaran agama yang dibawa Nabi Ibrahim itu ajaran apa, kemudian ajaran bentuk penyimpangan itu seperti apa. Nah, hasil diskusi tersebut mereka nanti mempresentasikan dari yang mereka diskusikan. Oke, terima kasih Ibu. Berarti kan Ibu kan RPP-nya menggunakan ini ya, kurikulum 2013 ya Bu? Iya, Bu. Ya, Ibu bisa jelaskan kurikulum 2013 itu yang seperti apa Bu? Penekanannya ada di mana Bu? Kurikulum 13 penekanannya bahwa guru di sini berperan sebagai fasilitator. Murid berperan secara aktif. Di sini guru mengarahkan bukan sebagai penceramah secara aktif, tetapi di sini guru mengarahkan materi yang mau disampaikan, kemudian murid belajar secara aktif, kemudian kita mencari di mana letak permasalahannya, dan disitulah nanti dibicarakan sama murid-murid peserta didik, dicari jalan keluarnya dari permasalahan yang kami sampaikan. Misalkan gini, anak-anak, bagaimana agama yang dianut oleh masyarakat Arab sebelum Islam? Silahkan kalian lihat dari gambar yang ada di media pembelajaran yang saya sampaikan, nanti dibahas, diterangkan bagaimana mereka kemudian berdiskusi, dan hasil itulah bisa didapatkan dari pembelajaran kurikulum ke-13. Intinya guru sebagai fasilitator.
Baik, Murid bisa terima kasih. belajar secara aktif, semua bisa belajar secara aktif. Oke, terima kasih Ibu. Pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Tadi Ibu jelaskan dalam menyusun soal, Ibu sudah menggunakan HOTS ya, Bu. Nah, itu bisa beri contoh, Bu, soalnya seperti apa, yang model HOTS itu yang seperti apa, dan jelaskan HOTS-nya itu ada di mana. Monggo, bisa dijelaskan, Bu. Di soalnya kita awali dari kata mengapa. Soal yang kalau yang di pilihan ganda, misalkan di sini kan ada urutan-urutan. Ada pilihan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kemudian dalam bentuk soalnya dari masing-masing nomor tersebut ada nama-nama tokoh. Kemudian anak disuruh menunjukkan nomor berapa saja yang sesuai dengan soalnya. Kemudian yang di soal urean kami menggunakan awalan pertanyaan dengan kata mengapa. Mengapa masyarakat Mekah melakukan ibadah dengan menyembah berhala? Oke, itu Ibu sebut sebagai contoh soal-soal yang HOTS ya, Bu? Ya, Bu. Apakah semuanya sudah berbasis HOTS, Bu, soal yang Ibu berikan ke murid Ibu? Ada yang, kalau yang di soalnya saya bikin 2, jelaskan dan mengapa. Oke. Ya, sudah cukup dari saya, Ibu Kholila. Lanjut ke Pak Dr. Fakur, monggo silahkan. Terima kasih, Ibu. Bisa di stop, ya, di stop screen, share screen, di stop dulu, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Lia, Bu Kholila. Coba Qurannya dibuka, Bu. Oh, iya. Surat A'la, Al-A'la. Sabihis coba. Al-A'la. Sabihis ya. Iya. Empat. Sudah ketemu? Juz 30, juz 30. Iya, iya. Sudah, Pak? Ya, silakan dibaca, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul azim. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Itu ada bacaan apa di dalam tajwid di situ? Idhar husaan idhar syafa'i. Yakin? Itu nun tanwin apa? Tanwin bertemu dengan huruf alif. Tanwin ketemu alif bacaannya apa? Idhar, maaf, bacaan idhar. Idhar apa? Idhar halki. Sanuqri'uka fala tangsa. Ya. Tangsa bacaan apa? Ifa. Ikfa. Ikfa itu jumlah hurufnya ada berapa? 15. Kalau idhar halki tadi? 6. 6. Kalau hukum bacaan tanwin dan nun sukun ada berapa? 5. 5. Apa itu? Idhar halki, idgham bi gunah, idgham bila gunah, iklab, ifa. Oke, terima kasih. Coba ditulis, Bu, katanya diambil sama spidolnya. Ya, Pak. Doa yang kita baca kalau ketemu teman di hari Idul Fitri itu apa biasanya? Doanya taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin taqabbal ya karim. Coba ditulis.
Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizina wal maqbulin. Sampai situ aja. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Ya, coba ditunjukkan di layar sini coba. Misalnya gemeteran. Gemeteran. Dekatkan layar lagi, Bu. Oke. Aduh. Oke, ja'alana mungkin itu pakai alif ya, ja'alana alif ke atas. Oh iya. Ya, baik cukup, terima kasih Bu Lia. Sudah cukup. Oke. Terima kasih Pak Fatkur. Silakan terakhir Ibu Kholilah ingin menyampaikan sesuatu. Monggo. Kata penutup. Kata penutup Ibu. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Aprilia dan Pak Fatur Rahman. Semua segala ilmunya mudah-mudahan bisa kami terapkan di sekolah saya dalam proses pembelajaran. Kedepannya insya Allah saya akan terus belajar menjadi guru yang profesional seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.